Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktu untuk mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita lanjut mengenai tentang pembahasan kemarin. Kalau kemarin membahas tentang perencanaan, dan di perencanaan dalam proses budidaya tanaman itu salah satunya mengetahui siklus hidup tanaman ya, atau teknik budidayanya lah, semacam itu. Dan kali ini saya akan berbicara pada kawan-kawan mengenai teknik budidaya tanaman padi. Tapi sebelum ini saya perlihatkan kondisi tanaman padi di lahan sekitar kami. Itu kondisinya semacam ini ya, tanaman padinya bagus-bagus ya, pertumbuhannya masih oke, dalam keadaan kondisi yang baik. Dan kemarin mendapat laporan untuk sekitaran sini, biasanya di masa-masa penanaman awal kayak gini itu serangannya ada serangan hama berupa keong ya. Jadi keong itu suka sekali makan tanaman padi yang muda, dan biasanya dia memakan batang bagian bawah dan akan mengalami kerusakan ya, tanaman padi tidak bisa tumbuh dengan bagus dan perlu namanya penyulaman. Nah, langsung saja selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai teknik budidaya padi. Jadi dalam proses budidaya padi, garis besarnya ya, dalam pembudidayaan tanaman padi itu tidak jauh berbeda dengan tanaman lainnya ya, yang dimana dalam budidaya padi itu meliputi yang pertama adalah pembibitan ya. Pastikan dalam pembibitan kita menggunakan benih yang kualitasnya bagus dan benihnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita menggunakan benih sebar, yang dimana nantinya hasil panennya untuk konsumsi. Lalu pembibitan tersebut biasanya memakan waktu kurang lebih 21 hari disemai di lahan kalau kita, dan itu kondisinya dalam kondisi yang lembab. Jadi dengan kondisi yang lembab dan berada di lahan itu bibit padi jauh lebih survive ya, dengan kondisi di lahan yang akan ditanam semacam itu. Jadi sudah adaptasinya lebih cepat lah dibandingkan kalau kita pembibitan di rumah atau di daerah lain. Lalu yang kedua, setelah pembibitan, sembari pembibitan selama 21 hari juga lahan yang kita budidayakan itu kita olah ya. Pengolahannya pastinya kalau kami menggunakan pupuk kandang ditambah dengan pembajakan ya kan kawan, pembajakan untuk lahan budidaya kita semacam itu. Dan itu biasanya pembajakannya 2 kali, dan pemberian pupuk kandangnya kami sebanyak-banyaknya ya, adanya berapa kita berikan ya. Kalau standarnya kurang lebih 1 kilo untuk 1 meter lahan, 1 meter persegi lahan itu kurang lebih 1 kilo. Tapi kalau kami seadanya ya kan kawan, adanya 7 karung, 5 karung atau 15 karung kita berikan. Yang penting pemberian pupuk organik berupa pupuk padat kita berikan secara konsisten agar memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi tanah. Sebagai dasaran semacam itu ya, sebagai pupuk dasarnya. Lalu dibajak 2 kali hingga kondisinya halus dan merata. Lalu nanti setelah kondisinya halus merata, barulah kita melakukan penanaman ya, penanaman untuk budidaya padi ya. Penanamannya itu sendiri biasanya sebelum penanaman lahan dikurangin dulu debit airnya, lalu dilakukan proses penanaman dengan jarak tertentu ya. Macam-macam penanamannya nanti kan kawan itu lebih bisa melihat, nanti browsing di Google ataupun tanya PPL macam-macam penanaman padi
ya, ada yang model jajar legowo, ada juga yang model kayak gini ya kan kawan di lahan kami ya. Kalau di lahan kami modelnya tidak ada jajar legowo dan sebagainya, padat, yang penting jaraknya antar barisan itu kita tanami ya kan kawan. Kita tanami paling ya mungkin hanya disisakan berapa belahan ya, belahan di lahan ya, beberapa baris ya, disisakan beberapa baris untuk nanti jalannya proses pemupukan suplai ya kan kawan, semacam itu pemupukan berikutnya. Nah kalau kami di sini ya asal tanam saja ya kan, asal tanam, diberi jarak, dan itu biasanya kami jarak tanam itu nanti mempengaruhi jumlah populasi ya. Populasinya nanti semakin berdekatan ya, semakin tidak ada renggang atau jarak yang lebar, itu biasanya populasinya jauh lebih banyak. Nah kalau kami kayak gitu kan, jadi kurang lebih segini kan ya. Antar tanaman. Nah ini kurang lebih 25 ya cm antar tanaman, dan antar baris tanaman. Nanti antar tanamannya ini ya kurang lebih 25. Yang penting kalau kami ditanam semacam itu, dan penggunaan bibitnya alangkah baiknya ya kan kawan, kalau kan menggunakan bibit hibrida, penanamannya jangan banyak-banyak ya. Untuk satu rumputnya kayak gini paling diisi 2 ataupun 3 bibit saja ya, nanti akan beranak pinak ya. Kalau penggunaannya tidak hibrida ya, atau biasanya bibit turunan ya, kalau bisa ya jauh lebih sedikit atau ditambah ya, tambah menjadi, biasanya kalau orang sini 3-5 kan kawan. Nah itu nanti tergantung dengan yaitu kan pembibitan kawan-kawan ya, pembibitannya, lalu juga nanti tergantung jumlah yang akan ditanam, luasan lahan. Nah yang jadi bahan pemikiran ya kan kawan, tentukan jaraknya, kira-kira populasinya berapa dan habis bibitnya berapa ya. Kalau saya saranin untuk bibit hibrida itu satu rumpun kayak gini isinya 1 atau 2, tapi kalau turunan kami lebih menyarankan 3 ataupun 4 bibit ya kan kawan, karena biasanya turunan ada performanya menurun, kalau hibrida itu biasanya bagus. Nah lalu setelah penanaman tersebut ya, nanti akan pengaruh jumlah bibitnya, benihnya yang akan dibibitkan, juga perlu namanya penyulaman. Nah tidak selamanya kita menanam langsung bisa tumbuh ya, terkadang tanaman padi itu ada yang mati, ada yang terserang hama ya, dan lain sebagainya, yang memungkinkan bibit tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang. Nah oleh sebab itu ada penyulaman, kawan-kawan perlu ya cadangan bibit juga untuk lahan kawan-kawan semacam itu. Kalau di sini ya kami biasanya menanamnya saya lebihkan sedikit, akan tapi nanti kalau semisal kurang ya kita biasanya membeli atau minta ke lahan sebelahnya yang biasanya ada sisa ya kan kawan, semacam itu. Tapi biasanya penyulamannya tidak terlalu banyak ya kan kawan, karena masih dalam kondisi yang bagus ya kalau di sini lahannya, dan yang jelas hamanya penyerangannya tidak berlebihan semacam itu. Lalu setelah itu kawan-kawan ya penyulaman ya, nanti kawan-kawan melakukan pemupukan. Nah pemupukannya diawali 15 hari pertama. 15 hari pertama itu kita biasanya menggunakan pupuk urea dan ponska ya, yang tujuannya untuk pertumbuhan terlebih dahulu, tapi biasanya kami menggunakan urea dan ponska dengan campurannya yang lebih banyak adalah ureanya. Lalu yang pemupukan kedua yaitu 15 hari berikutnya ya, jadi 30 hari setelah tanam itu kita menggunakan urea dan ponska ya, itu sudah mulai berimbang. Dan yang ketiga nanti pemupukannya juga menggunakan urea dan ponska semacam itu nanti diberikan ke
pemupukan yang ketiga jumlahnya juga perbandingannya berimbang semacam itu. Dan itu pun kita hanya menggunakan pupuk subsidi. Hanya saja yang menjadi pokok pikirannya ya, kita memperbaiki lahan ya, sembari kita juga menanam secara konvensional, kita juga memperbaiki lahan secara perlahan ya dengan pemberian pupuk organik. Nah, biasanya pemberian pupuk organik pada sebelum tanam atau pada waktu pengolahan lahan tadi itu juga memberi dampak pada tanaman padinya kan kawan, semacam itu. Dan jadi kita menggunakan pupuk subsidi saja hasilnya sudah bagus ya kan kawan di sini. Nah, nanti lama kelamaan kita turunkan penggunaan pupuk subsidi tersebut di lahan, harapannya semacam itu kan kawan. Tapi kalau untuk pemupukannya, tekniknya, kalau suplainya tetap kita mensuplai karena perlakuan semi organik, yaitu tetap 3 ini harus kita berikan. Lalu ya di usia 15 sama 15 ya, 15 hari pertama, 15 hari kedua, 15 hari ketiga ya, itu kita berikan. Lalu nanti setelah itu dilakukan penyemprotan ya, biasanya kalau yang memiliki dana disemprot dengan menggunakan gandasil yang buat fase generatif, biasanya kayak gitu. Itu sudah cukup ya kalau untuk tanaman padi di tempat kita, itu sudah bagus sekali dan disemprot kayak gitu. Nanti kita semprot ya kurang lebih selang waktu ya 15 hari, selama 3 kali, mohon maaf, selama 3 kali, selang waktunya kurang lebih 15 hari hingga 20 hari. Nanti setelah itu ya tunggu masa panen tinggalan ya kan, semacam itu ya. Dan nantinya kan kawan, yang jelas untuk pemupukan kalau di awal-awal kawan-kawan pada dasarnya fokusnya ke ke fase vegetatif ya, bagaimana caranya menumbuhkan akar, batang dan daun secara bagus. Lalu yang kedua nanti fase generatif ya, bagaimana kawan-kawan mempertahankan kedua ketiga itu. Di fase generatifnya harus juga kuat ya, dimana mempertahankan bunganya agar biar bisa bertahan di tanamannya, dan proses pembentukan gabahnya juga bisa optimal. Nah, itu titik fokusnya di situ kan kawan, semacam itu. Nanti kan kawan rawat ya, dan setelah pemupukan biasanya nanti di usia 20 hari setelah penanaman kita juga ada perawatan pembersihan gulma ya, dan selalu intens membersihkan hama-hama yang sekiranya merusak tanaman ya kan kawan, semacam itu. Dan 20 hari biasanya pembersihan gulma. Nanti kalau padinya sudah mulai tinggi biasanya sudah kalah gulmanya ya kan kawan. Tapi kalau 20 hari setelah penanaman padinya masih kecil, nah itu harus pembersihan gulma perlu dilakukan. Nah, perawatannya ya pembersihan gulma, pengendalian hama, dan juga pemupukan. Nah, waktunya tadi sudah saya jelaskan. Terus nanti setelah itu tunggu masa panen, dan di masa panen ya pemberian air di masa generatif itu menurut saya perlu sekali pemberian airnya. Di masa pembentukan bunga ya pemberian air itu juga termasuk perawatan agar bunga dan buahnya berisi ya kan kawan, berisi, dan tanaman optimal menyerap unsur haranya melalui cairan-cairan yang ada di lahan ya, semacam itu. Dan nanti setelah berisi sudah mau mendekati masa panen, nah kan kawan, airnya kurangi agar biar cepat kering atau menguning kan kawan, semacam itu. Dan lalu baru dilakukan proses pemanenan, dan nanti gabah tinggal diolah menjadi beras. Dan oke, itu dulu kan kawan, sekilas bagaimana budidaya padi yang berada di lahan ini dan pengalaman yang pernah kita lakukan, kurang lebih semacam itu. Semoga menambah informasi dan wawasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.